bersyukur menerima hari yang baru di pagi hari ini. Kita memulai aktivitas kita. Mari kita serahkan hidup kita. Kita terlebih dahulu disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang indah, berkat yang baru, hari yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami mau memulai aktivitas kami, berkuasalah atas hidup kami. Dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita dan tongkat ketika kami akan melangkah, berpikir, bertindak dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Pahami, lakukan, dan ajarlah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar 3 kata ini: nato, asbun, dan lip service. Apakah arti dan pemahamannya? Nato merupakan singkatan no action, talk only, yang serupa pengertiannya dengan asbun, asal bunyi, dan dalam pengertian lain dengan sebutan lip service, yaitu hanya ucapan bibir belaka. Ya, sering sekali kata yang keluar dari mulut hanya sebatas ucapan dan tidak diikuti dengan melakukan tindakan dan perbuatan selaras dengan kata yang diucapkan, sehingga ada sebutan lain di bibir, lain di hati. Sehingga tepatlah topik siraman rohani pagi ini mengajak kita dan meneguhkan kita agar menghargai serta menghormati dan melakukan setiap ucapan dengan terlebih dahulu memahami, melakukan, dan mengajarkannya. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini bermula dari pengajaran Yesus di bukit dan berkaitan dengan Yesus dan hubungan ajarannya dengan Taurat. Orang Farisi mempertanyakan Yesus, melihat ajaran Yesus bertentangan dengan Taurat yang dipahami mereka. Dalam hal inilah Yesus memberi pemahaman dan pembaharuan kepada mereka dengan mengatakan bahwa dia atau ajarannya tidak bertentangan dengan Taurat. Bahkan dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Demikian Yesus membaharui pemahaman mereka bahwa Taurat bukan sebatas ajaran atau pedoman, melainkan Taurat dipahami, dijiwai, dan menjadi cara hidup dengan senantiasa melakukan firman-Nya. Dengan demikian, firman Tuhan menginspirasi kita agar firman Tuhan atau Taurat senantiasa dipahami, dilakukan, dan diajarkan dalam kehidupan. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmah daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama, hidupilah doa dan saksikanlah dalam hidup bagian pernyataan doa yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang mengamalkan serta melakukannya. Inginkah hidupmu berbahagia? Mari jadikan firman menjadi daging, firman yang hidup, yang berkuasa dan menguasai hidup, sehingga kita tidak hanya pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman.
Demikian, mari senantiasa dikuasai oleh firman Tuhan. Tidak hanya sebatas mengerti atau menguasai, tetapi hadirkan Roh Kudus yang menguasai dan mengolah hidup, sehingga firman Tuhan berkuasa dan menguasai hidupmu. Yang kedua, Ephorus Emeritus Dr. Justin Sihombing pernah menyatakan, "Tangyaku ngolukku, ngolukku tangyaku." Hidup menjadi ibadah, dan seluruh kegiatan dalam hidup melalui waktu dan kesempatan menjadi ibadah melalui doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, sudahkah engkau pastikan bahwa hidupmu, keluargamu sudah menjadi pewaris kerajaan sorga? Firman Tuhan pada pagi hari ini menyentuh kita. Mari pahami, lakukan dan ajarkan firman-Nya. Karena firman-Nya adalah pelita dan tongkat dalam hidup yang menuntun kita memasuki kerajaan sorga. Ingatlah, Joshua menyaksikan di tengah keluarganya, seperti tertulis dalam Joshua 24 ayat 15c. "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang meneguhkan kami sehingga kami menjadi pelaku firman. Bukan hanya mengerti, bukan hanya pembaca, bukan hanya mengetahui, tetapi kami dapat pahami, lakukan, dan ajarkan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan menjadi firman yang menghidupi, firman yang menguasai, dan mengarahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan untuk satu hari ini, dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, Tuhan penolong kami, dan biarlah kiranya firman yang telah kami dengarkan, kami dapat laksanakan di tengah kehidupan kami. Tuhanlah yang memberkati sanak kekasih dimanapun mereka berada, orang tua kami, anak-anak kami, dan seluruh yang kami kasihi. Jagai dan kendalikan hidup mereka. Dan saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang menderita oleh berbagai ragam masalah, bencana, pergumulan, tambahkan kekuatan, pertolongan, dan mampukan untuk keluar dari pergumulan dan masalahnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berkarya dalam satu hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.